Salat subuh yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita itu melanjutkan syarah masail jahiliyah dan kita masuk ke al-masalatul ula, yaitu tentang du'aul auliya was sholihin, berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, penulis beliau mengatakan, innahum yata'abbaduna bi israqis solihina fi du'aillahi wa ibadatihi. Orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, mereka beribadah namun bi israqis solihin, dengan menyekutukan Allah dengan orang-orang soleh dalam perkara doa dan ibadah. Yuriduna syafa'atahum indallah, mereka menginginkan syafaat orang-orang soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Lidhannihim annallaha yuhibbu dzalik, karena persangkaan orang-orang musyrik di zaman Nabi bahwasanya Allah mencintai hal itu. Jadi Allah suka apabila seorang dia meminta syafaat kepada orang-orang soleh. Wa anna solihina yuhibbunahu, dan persangkaan mereka bahwasanya orang-orang soleh juga suka hal itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di surah Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum bala yanfa'uhum, yang tidak bisa memberikan bahaya ataupun manfaat untuk mereka. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah, mereka ini adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Demikian juga di surah Az-Zumar ayat yang ketiga Allah katakan, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai para wali, maka mereka mengatakan, kami tidak beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Kemudian kata beliau, wa hadhihi a'dhamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah poin terbesar, masalah terbesar yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka, yaitu orang-orang musyrik jahiliyah. Fa'ata bil ikhlas, maka Nabi mengajarkan untuk ikhlas. Wa akhbara annahu dinullah, Nabi kabarkan bahwasanya itu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dibangun di atas keikhlasan. Alladzi arsala bihi jami'ar rusul, yang mana Allah mengutus semua rasul membawa hal ini. Wa annahu la yuqbalu minal a'mali illal khalis, Allah tidak akan menerima amalan kecuali dari orang yang ikhlas. Wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu faqad harramallahu alaihil jannah, dan Allah kabarkan anna man fa'ala mastahsanu, orang yang dia melakukan hal tersebut beranggapan baik, maka Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahumun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa hadhihi hiyal mas'alah allati tafarraqan nasu min ajliha baina mu'minin wa kafir. Masalah inilah yang tafarraqan nas min ajliha, manusia berselisih, berbeda, baina mu'min wa kafir, yaitu antara orang mukmin dan kafir. Wa indaha waqa'atil adawah, dan dengan inilah ada al-adawah, permusuhan. Wali ajliha suri'al jihad, dan karena inilah jihad disyariatkan. Sehingga Allah katakan di surah Al-Anfal ayat 39, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakunu dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah, yaitu kesyirikan. Wa yakunu dinu kulluhu lillah, dan agama ini semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini poin pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Di antara tradisi orang jahiliyah yang pertama,
mereka beribadah kepada orang-orang soleh, mereka berdoa kepada orang-orang soleh dengan anggapan bahwasanya annallaha yuhibbu dzalik, Allah suka hal ini, atau as-solihina yuhibbunahu, orang soleh juga suka hal ini. Maka dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan poin yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maka fal ibadatu haqqun lillahi jalla wa ala. Ibadah ini hak Allah. La yajuzu an yu'bada ma'ahu ghairuh kainan mankan. Tidak boleh seseorang dia yu'badu ma'ahu ghairuh. Jadi dia beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Kainan mangkana, siapapun dia. Fal jahiliyatu akasu hadal amr. Maka orang jahiliyah kebalikan dari hal ini. Fataraku ibadatullah, mereka tidak beribadah kepada Allah allati khuliqu min ajliha, yang dengan ibadah ini mereka diciptakan, wa abadu ghairallahi jalla wa ala, maka mereka beribadah kepada selain Allah, minal asnam wal asjar wal ahjar wal jin wal malaikah wal auliya was solihin. Mereka menyembah berhala, menyembah pohon, batu, jin, malaikat, wali dan orang-orang soleh. Fasarafu al-ibadata li ghairillahi azza wa jal, maka mereka memberikan bentuk peribadahan kepada selain Allah. Faminhum man la ya'budullaha aslan. Ada memang orang yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Ini adalah orang-orang kafir, orang-orang mulhid, orang-orang ateis. Wa minhum man ya'budullah wa ya'budu ma'ahu ghairah. Dan ada juga orang yang beribadah kepada Allah, selain itu ya'budu ma'ahu ghairahu, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Wal hukmu wahid, dan hukumnya sama. Jadi orang yang dia hanya beribadah kepada selain Allah, atau orang yang dia beribadah kepada Allah dan selain Allah, fal hukmu wahid, hukumnya sama. Falladhi ya'budu ma'allahi ghairahu, orang yang beribadah kepada selain Allah atau menyembah bersama Allah, yaitu sesembahan yang lain, kalladhi la ya'budullaha aslan, seperti orang yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Kenapa alasannya? Li'anna ibadatahu batilatun, karena ibadahnya batil. Wallahu la yarda bisyirk, Allah tidak ridho, tidak rela disekutukan. Wa aidan la budda ay yakunal amalu muwafiqan lima syara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala. Alasan yang lain, amal itu harus sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Fallahu la yaqbalul amal alladhi fihi bid'ah, maka Allah tidak menerima amal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama la yaqbalul amal alladhi fihi syirkun, sebagaimana juga Allah tidak menerima amalan seseorang yang di dalamnya ada kesyirikan. Maka kesimpulannya, a'dhamu umuril jahiliyah, tradisi jahiliyah yang paling penting asyirku billah, yakni mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala wal ibtida, dan beribadah kepada beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Maka kita ulang, fa'adhamu umuril jahiliyah, maka tradisi jahiliyah yang paling penting, yang ini diselisih oleh Nabi SAW, ada dua, asyirku billahi azza wa jalla wal ibtida. Seorang dia berbuat syirik kepada Allah atau beribadah kepada Allah namun tidak dengan yang disyariatkan. Maka di sini penulis rahimahullahu taala mengawali atau memulai tradisi jahiliyah yang diselisih oleh Nabi pertama kali adalah
masalah ini. Kenapa? Li'annaha hiyal masalah allati bada'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi inkariha. Karena masalah inilah yang pertama kali diingkari oleh Nabi. Demikian juga wa da'watun nasi ila tarkiha. Nabi ajak manusia untuk meninggalkannya. Far-rasulu awwalu ma bada'a ka ghairi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah pertama kali beliau sebagaimana rasul-rasul yang lain bil amri bi ikhlasil ibadati lillahi azza wajalla, yaitu memerintahkan manusia agar memurnikan ibadah untuk Allah. Wa tarki ibadati ma siwahu, meninggalkan bentuk beribadahan kepada selain Allah. Hadihi fatihatu da'watir rusul. Inilah yang menjadi pembuka dakwah semua rasul. Jadi dakwah semua rasul pasti mengajak umatnya untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, wa tarku ibadah di ma siwah. Kenapa demikian? Kenapa dakwanya ini? Li'anna hadihi huwal asasul ladzi yubna alaihi ghairuh. Karena ini adalah pondasi, ini adalah asas yang ibadah-ibadah yang lain dibangun di atasnya. Fa idza fasadal asas fala faidata minal umuril ukhra. Kalau pondasinya sudah rusak, maka perkara-perkara yang lain enggak ada faedahnya. Oleh karena itu Allah tidak menerima ibadah orang kafir, ya, meskipun mereka puasa, berkorban, ya, dengan sapi yang besar yang banyak, tidak akan Allah terima. Kenapa? Karena fasadal asas, pondasinya rusak. Maka la faidata minal umuril ukhra. Maka ibadah yang lain enggak ada faedahnya. La faidata minas salati wala minas siyami wala minal haji wala minas shadaqat. Maka salat seseorang, puasanya, hajinya, sedekahnya, wala min sairil ibadat, ibadat-ibadat yang lain, idza kanal aslu fasidan, apabila pondasinya asalnya itu rusak, yaitu wa tauhidu ma'duman, tidak punya tauhid, fala faidata minal a'malil ukhra, maka amal-amal yang lain enggak ada faedahnya. Kenapa? Li'anna syirka yufsiduha wa yubtiluha. Karena kesyirikan ini akan merusak dan membatalkan amal tadi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka para nabi berbuat kesyirikan, sungguh akan terhapus semua amalan mereka. Maka jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak heran apabila di sini penulis menyebutkan poin masalah pertama yang ini merupakan dakwah para nabi dan rasul yang diselisih oleh orang-orang musyrik. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kata beliau, wa kanu fil jahiliyah ya'budunallah. Orang-orang jahiliyah menyembah Allah. Wa ya'buduna asya katsirah, namun peribadahan mereka itu banyak. Wa minha, di antaranya ibadatul auliya wa sholihin, ada yang menyembah para wali, orang-orang soleh, sebagaimana yang terjadi li qaumin Nuh, kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Lamma ghalau fi sholihin, mereka punya sifat hulu, berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang soleh. Siapa? Wad, Suwa, Yahuth, Ya'uq, Nasr. Nah, ini orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh yang mereka benar-benar orang soleh, namun diagungkan dengan berlebihan. Wa abadu kuburahum min dunillahi azza wajal. Maka orang-orang yang ada di zaman Nabi Nuh, mereka beribadah kepada orang soleh tadi di kubur mereka. Bihujjatin annahum solihun. Apa alasannya? Ini orang soleh. Jadi Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr ini orang soleh.
wa annahum yuqarribuna ilallah, mereka punya niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan hal itu. Jadi wa annahum sufa'aun indallah, karena orang-orang soleh tadi dalam anggapan mereka bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, memberi pertolongan kepada mereka di sisi Allah. Kadzalika darajatul jahiliyah ala hadal minwal, demikian juga orang-orang jahiliyah. Fakanu ya'buduna al-awliya was-solihin wal malaikah, mereka beribadah kepada para wali, orang-orang soleh, kepada malaikat. Apa alasan mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak beribadah kepada mereka illa, kalau ada ma itu menegasikan, jadi dia kalimat negatif, kemudian ada illa, artinya ini yufidul hasr, memberikan pembatasan. Jadi tujuan mereka beribadah kepada Allah itu hanya liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya mereka bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau alasan yang kedua, haula'i sufa'auna indallah, mereka memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak ada orang-orang jahiliyah yang mengatakan haula'i syuraka'u lillah, mereka sekutu untuk Allah, enggak ada. Jadi mereka beribadah kepada selain Allah itu dua. Tujuannya supaya yang disembah itu memberikan syafaat, yang kedua mendekatkan diri mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama yakulun, mereka katakan innama hum ubadullah, mereka ini hamba-hamba Allah, yatawassatuna lana indallah, mereka yang menjadi perantara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yasfauna lana, mereka yang memberikan syafaat kepada kami. Wa yuqarribunana ilallahi zulfa, mereka inilah yang bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yusammuna amalahum hadza syirkan, mereka tidak mengatakan amalannya tersebut kesyirikan. Kenapa? Li anna syaiton zayyana lahum anna hadza laisa bisyirkin, karena syaiton telah zayyana lahum, menghias-hiasi, membuat indah di pandangan mereka bahwasanya perbuatannya tersebut bukan kesyirikan. Namun ini hanya perantara dengan orang-orang soleh atau meminta syafaat kepada mereka. Maka kita katakan wal ibroh laisa bil asma, yang jadi acuan, yang jadi penilaian bukan nama. Wal ibroh bil haqaiq, namun yang menjadi ibroh, yang dinilai itu hakikatnya. Fahada syirkun wa in sammauhu tasaffuan wa taqarruban, maka ini hakikatnya kesyirikan meskipun mereka menamai dengan oh kita ingin meminta syafaat, oh kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fahuwa syirkun, maka ini kesyirikan. Li'annal asma la tughayyirul haqaiq, kaidahnya nama tidak mengubah hakikat. Maka ada orang menamai khamr ya dengan bir, ya tetap khamr namanya, meskipun dinamai dengan albir, kebaikan ya, tapi dia kerusakan ya, dia kerusakan. Wallahu la yarda an yusraka ma'ahu ahadun fi ibadihi, maka kesimpulannya Allah tidak ridha apabila disekutukan dengan siapapun juga dalam ibadah. Oleh karena itu di surah Al-Kahfi ayat 110 Allah katakan faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, maka siapa yang berharap bertemu dengan Allah dalam kondisi yang bahagia, maka hendaknya dia beramal soleh dan tidak menyekutukan ibadah kepada Allah dengan apapun juga. Maka ini syarat diterimanya ibadah dua, yaitu seorang dia falyamal amalan sholihan, maka ini ittiba,
wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, ini ikhlas. Demikian juga Allah katakan di surah Az-Zumar, di awal-awal surah Az-Zumar ayat yang kedua, kata Allah, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Demikian juga kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidaklah diperintah melainkan untuk mengikhlaskan agama, mengikhlaskan amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Maka kata para ulama, al ibadatu la tanfa, ibadah enggak akan memberikan manfaat untuk kita illa ma'al ikhlas, kecuali apabila dilandasi dengan keikhlasan, wal mutaba'ati lirrasul sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dua hal yang sangat penting, bahwasanya tatkala seorang dia beribadah, landasannya dua ini, yaitu al-ikhlasu lillah wal mutaba'atu li rasulillah, ikhlas untuk Allah dan sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Fahadihi a'dhamu masailil jahiliyah, inilah tradisi jahiliyah yang paling penting. Wahya ibadatul auliya'i wassolihin, yaitu mereka beribadah kepada para wali, kepada orang-orang soleh, minal amwati wal ghaibin, yang sudah meninggal dunia, yang tidak hadir, istighosah kepada mereka, istiadah kepada mereka, tolabul hawais minhum, meminta supaya hajatnya dipenuhi. Maka ini kebiasaan orang-orang jahiliyah di masa itu. Padahal tadi Allah katakan di surah Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada Allah yang mala yadurruhum, tidak bisa memberi bahaya, wala yanfa'uhum, tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Tujuannya terus apa? Wa yaquluna haula'i sufa'auna indallah, jadi mereka ini adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis katakan, wa hadhihi a'dhamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah, inilah masalah terpenting yang Nabi menyelisih orang-orang musyrik. Fa'ata bil ikhlas, maka Nabi mengajarkan keikhlasan. Nabi kabarkan agama ini alladzi arsala bihi jami'ar rusul, Allah mengutus semua rasul ya dengan keikhlasan ini, dan Allah tidak akan menerima amalan kecuali dari orang yang ikhlas. Maka ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kemudian dibahas oleh para ulama, halillahul azza wa jalla bihajatin ila an yaj'ala bainahu wa bainal abdi wasithah, apakah Allah Subhanahu wa taala itu butuh perantara antara kita dengannya? Apakah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada wasithah, butuh perantara? Allahu jalla wa ala qaribun mujib, Allah Subhanahu wa taala itu dekat dan mengabulkan doa kita. Yasma'u wa yara, Allah mendengar dan melihat. Wa yarhamu, Allah merahmati. Wa yaqbalu taubata an ibadi, Allah menerima taubat hambanya. Wa lam ya'murna bittikhadil wasaid fid du'a, maka Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk mengambil perantara dalam berdoa. Apa dalilnya? Banyak. Yang pertama di surah Ghafir ayat 14, kata Allah, fad'ullaha, hendaknya kalian berdoa kepada Allah, bukan berdoa lewat si fulan baru kepada Allah, namun Allah katakan fad'ullaha mukhlishina lahuddin, hendaknya kalian berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan amal hanya kepadanya. Demikian juga di surat Ghafir ayat ke-60, kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian mengatakan berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan.
Innalladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Maka keterangannya para ulama sebutkan amaronallahu bidu'aihi mubasyaratan. Di dalam ayat ini surah Ghafir ayat 60, Ghafir ayat 14, Allah perintahkan kepada kita berdoa kepadanya mubasyarah, secara langsung. Walam ya'murna bittikhadil wasaid bainana wa bainahu. Allah tidak perintahkan kita mengambil perantara, ada perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu kita minta kepada Allah secara langsung. Wa hadhihi a'dhamu mas'alatin, inilah masalah yang terbesar, terpenting. Khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisih orang-orang musyrik, yaitu mas'alatus syirk, masalah kesyirikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu Allah wa arsalahu ilan nas, ketika Allah mengutus beliau kepada manusia, awwalu ma bada'a, yang pertama kali Nabi mulai ad-da'wah ila tauhidillahi azza wajal, yaitu mendakwai supaya seorang beribadah hanya kepada Allah, wa ingkari syirk, mengingkari kesyirikan. Maka Nabi katakan qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Jadi ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Demikian juga hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Ibnu Hibban dalam sahihnya. Di hadis yang lain Nabi katakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa ambalahum. Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengucapkannya, maka darah dan harta mereka terjaga. Darah dan harta mereka terjaga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai orang-orang musyrik jahiliyah di rumah mereka di musim haji, mengajak kepada tauhid, ya. Nabi juga pernah pergi ke Taif, ya, mengajak penduduk Taif untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah awwalu ma bada'a bihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna hadha huwal asas. Ini adalah asas, jadi pondasi dalam agama. Wa hakadha yajibu 'ala du'at an yahtamu bihadzal amr. Demikian juga para dai, para ustadz hendaknya perhatian dalam masalah ini. Wa an yaj'alu da'wata ila tauhid hiya ahammu syai'in fi da'watihim. Menjadikan tauhid merupakan dakwah penting bagi mereka. Jadi porsi menyampaikan masalah ini itu hendaknya cukup besar. Faqad ata sallallahu alaihi wasallam bil ikhlas, maka Nabi mengajarkan keikhlasan, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan bentuk peribadahan kepada selain Allah, baik itu para wali, orang-orang soleh ataupun yang lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan ana, yaitu Allah. Fa'budun, maka beribadalah kepadaku. Demikian juga di surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami mengutus pada setiap umat seorang rasul melainkan mereka mengatakan ubudullah, hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan jauhilah taghut, Maka di sini inilah manhaj jalan dakwah para rasul alaihi salatu wassalam, mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang manusia
dari segala hal bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan makna la ilaha illallah itu Allah sebutkan di surah Al-Baqarah 256. Maka Allah katakan, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha." Siapa yang kufur kepada taghut, segala hal yang diibadahi selain Allah, beriman kepada Allah, berarti dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, tali yang gak akan putus. Dan ini merupakan makna dari la ilaha illallah, yaitu kita meniadakan sesembahan selain Allah dan menetapkan yang berhak, yang layak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama terkait dengan hal ini. Wa akhbara jalla wa ala anna man abada ma yastasinuhu minal asnami wal auliya. Allah kabarkan orang yang dia beribadah yang dia anggap baik, yaitu berhala, para wali, pohon, batu dan selainnya, lam yurji fil ibadah ila kitabillahi wa sunnati rasul. Mereka tidak mengembalikan ibadah ini kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa innama i'tamada alal istihsan. Namun dasar mereka adalah istihsan, anggapan baik, bukan kepada dalil namun anggapan baik. Au alama tahwahu nafsu, atau yang diingini oleh hawa nafsunya. Walau khalafal kitab wa sunnah, meskipun hakikatnya ini bercanggah atau bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Allah telah kabarkan bahwasanya Allah haramkan surga, tempat orang ini neraka apabila dia menyekutukan Allah dalam ibadah. Allah sebutkan di surah Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor." Orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan haram itu dalam bahasa Arab maknanya al-man'u, dia tercegah, terhalangi dari surga. Maka fal musyriku mamnu'un min dukhulil jannah, orang-orang musyrik dia tercegah, terhalangi masuk ke dalam surga. Jadi masuk ke dalam surga. Baik, kemudian yang berikutnya kata penulis, masalah inilah yang ada perbedaan antara orang muslim dan orang kafir, yaitu masalah tauhid dan kesyirikan. Ini masalah tauhid dan kesyirikan. Kenapa demikian? Kata beliau, yaitu jama'atun shadaqur rasul wa amanu bihi. Sekumpulan orang beriman kepada Nabi dan membenarkan beliau. Wa ahlasu al ibadati lillah, mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Haula'i mu'minun, merekalah orang-orang mukmin. Wa qaumun khalafuhu, dan sekelompok orang yang menyelisih Nabi. Bakau ala syirkihim wa ibadatihim, tetap dalam kesyirikan dan apa yang mereka ibadahi. Wa makana ya'budu aba'ahum min qabl, yaitu yang disembah oleh bapak-bapak atau nenek moyang mereka sebelumnya. Kama alaihi umamul kufril ladzi yu'ariduna rasul, sebagaimana pemimpin-pemimpin orang kafir yang mereka menentang para rasul alaihi salatu wassalam. Maka Allah sebutkan di surah Az-Zukhruf ayat 23, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin. Demikianlah kami tidak mengutus sebelum wahai Muhammad fi qaryatin min nadir, di suatu kampung seorang yang memberi peringatan, illa qala mutrafuha, kecuali mutrafunya mengatakan, pembesar-pembesar di daerah itu pemimpinnya mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah,
kami mendapati bapak-bapak kami ala ummah ay alal millah, berada di atas agama, berada di atas ajaran. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami iktida, kami meneladani jejak-jejak mereka. Maka di antara sebab seorang dia menolak dakwah Nabi yang mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, kenapa? Dalil mereka, inilah yang dilakukan nenek moyang kami. Jadi maka pembesarnya mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah, kami dapati bahwasanya nenek moyang kami, bapak-bapak kami memang beribadah kepada demikian. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami akan mengikuti jejak mereka. Maka dari sini faedah penting bahwasanya seorang dia mengikuti nenek moyangnya bagus jika dalam kebaikan, kalau sesuai dengan syariat. Namun kalau tidak, ya jangan. Maka di antara alasan orang-orang musyrik jahiliyah kenapa menolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alasannya ini Allah sebutkan, yaitu di surah Az-Zukhruf ayat 23. Demikian juga di ayat yang lain di surah Hud ayat 62 Allah katakan, atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Apakah engkau melarang kami supaya kami beribadah kepada yang telah diibadai oleh nenek moyang kami? Jadi alasannya sama. Jadi apakah kalian itu melarang kami beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kami? Maka adat atau tradisi selama tidak bertentangan dengan Islam itu adalah kebaikan. Namun kalau ternyata ditimbang menurut Islam, ya, menurut syariat, maka ini tidak tepat, ya ditinggalkan. Maka ini ditinggalkan. Baik, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin demikian yang bisa kita baca, ya. Kita kaji dalam kajian kita pagi hari ini. Di masalah yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, yaitu masalah yang diselisihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keyakinan orang-orang musyrik jahiliyah, bahasanya mereka melakukan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah, baik kepada malaikat, kepada berhala, kepada batu, kepada orang-orang soleh, kepada para wali, ya kan? Tujuan mereka dua, yaitu haula'i sufa'auna indallah, mereka mudah-mudahan bisa memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah, atau ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami enggak beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka ini juga dalil niat yang baik tidak cukup. Jadi niat yang baik itu adalah kebaikan, namun kalau tidak diiringi dengan cara yang benar, maka ini juga tidak boleh. Oleh karena itu para ulama sebutkan bahwasanya ibadah itu akan diterima apabila dilandasi dengan keikhlasan dan cara yang benar. Cara yang benar itu ya mutaba'atur rasul, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka niat beribadah bukan beribadah menurut mereka, tapi Allah sebut ibadah. Ya, Allah sebut sebagai bentuk ibadah. Jadi meminta syafaat kepada orang yang sudah meninggal atau supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah, disebut Allah sebagai ibadah. Dan ini yang diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang kita baca pada kajian kita pagi hari ini yang bermanfaat untuk saya dan jamaah semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Demikian juga yang terakhir, kita isi bulan Ramadan atau sisa, enggak terasa sudah masuk di hari yang ke-12. Maka kalau kita masih banyak kekurangannya, silakan ditambal, ya, silakan diperbaiki, ya, baik itu bacaan Al-Qur'annya, sedekahnya, puasanya, sholat malamnya, atau ibadah-ibadah yang lain. Tentu ini perlu diperbaiki supaya kita tidak menyesal, karena 1 bulan itu sangat cepat. 1 bulan itu sangat cepat, enggak terasa sudah hari ke-12, belum juga khatam Al-Qur'an, ya, belum juga apa. Maka 1 bulan itu sangat
sangat cepat, maka jangan sia-siakan waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang disampaikan atau ditanyakan sebelum diakhiri, silakan. Ya, silakan, Pak. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarat terkabulnya doa itu apa aja? Adab-adabnya apa aja? Iya, terkait syarat terkabulnya doa dan adab-adabnya tentu butuh pembahasan khusus. Maka di antara hal ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang dia sudah melakukan adab-adab dalam berdoa, yaitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ar-rajulu yutilu safara as'atha akbar, seorang laki-laki yang dia melakukan safar, demikian juga dia bajunya kena debu, demikian juga rambutnya kena debu, yamuddu yadaihi ila sama, dia angkat kedua tangannya ke langit, maka ini diantara sebab terkabulnya doa safar. Demikian juga menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah, mengangkat kedua tangan kita ke atas. Ini adab dalam berdoa. Namun Nabi sebutkan penghalangnya, wa mat'amuhu haram, namun makanannya haram, wa masrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram, wa gudiya bil haram, diberi asupan makanan dari yang haram, fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doa orang ini Allah kabulkan? Maka di dalam hadis ini Nabi jelaskan, kumpulkan orang sudah menunaikan adab-adab doa atau hal-hal yang bisa menjadikan seorang doanya Allah kabulkan sedang safar. Maka Nabi katakan, salatu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak akan Allah tolak. Da'watul walid liwaladihi, doa orang tua kepada anaknya. Wa da'watus sha'in, doa orang yang berpuasa. Maka termasuk di antara amal yang sangat dianjurkan saat berpuasa, memperbanyak doa. Kemudian wa da'watul musafir, doa orang yang safar. Maka termasuk di antara orang kalau ingin dikabulkan doanya dalam kondisi safar, dan dia bajunya kusut, rambutnya kena debu, ya, dia angkat kedua tangannya ke langit, menunjukkan dia sangat butuh kepada Allah, dan ini ada berdoa. Namun Nabi sebutkan penghalangnya, dia mengkonsumsi sesuatu yang haram. Jadi maka di antara penghalang Allah mengabulkan doa kita, tatkala kita mengkonsumsi sesuatu yang haram. Dan termasuk ada berdoa berikutnya, yakin doanya ini dikabulkan oleh Allah. Maka kata Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kepada Allah dan kalian yakin doa kalian dikabulkan. Wa innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin, Allah tidak akan menerima doa dari orang yang hatinya lalai, main-main, gak sungguh-sungguh dalam berdoa. Maka kita harus sungguh-sungguh dalam berdoa. Kemudian pilih waktu mustajab, itu adab dalam berdoa. Di antaranya apa? Ketika puasa. Oleh karena itu para ulama sebutkan kenapa Allah sisipkan ayat terkait doa di rangkaian ayat puasa, ya, di Al-Baqarah ayat berapa itu Pak Ramli? 186. Maka Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarsudun. Apabila hambaku bertanya kepadaku, katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarsudun, maka hendaknya dia memenuhi perintahku dan beriman kepadaku supaya mereka dapat bimbingan. Maka ayat ini di Al-Baqarah 186 oleh Al-Baqarah 183, ya, itu ayat-ayat terkait puasa, terkait bulan Ramadan. Kenapa Allah sisipkan ayat doa? Untuk menunjukkan, kata para ulama, di antara ibadah yang sangat dianjurkan ketika bulan Ramadan saat berpuasa adalah doa. Tidak hanya akan berbuka, maka redaksi hadisnya da'watus sha'im, doa orang yang berpuasa. Jadi doa orang yang berpuasa. Maka pada kondisi sekarang, ya, misalkan kita memperbanyak doa, maka itu termasuk di antara doa yang mustajab. Tentu butuh
pembahasan khusus ya terkait adab-adabnya, penghalang-penghalang doa dan seterusnya. Dan ini amalan yang utama. Oleh karena itu berbanyak doa. Maka kata Nabi, laisa syai'un akrama 'alallah minad doa. Tidak ada satupun amal yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan doa. Jadi Allah itu suka kalau kita itu menampakkan kebutuhan kita kepadanya. Maka kata Nabi, malam yad'ullaha azza wajal ghadiba alaihi. Siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah benci, Allah murka kepadanya. Beda dengan manusia. Kalau sering minta, orang itu ya udah gregetan, minta sekali dua kali nggak apa-apa. Kalau terus minta-minta ya orang ya malas ya kan. Tapi Allah enggak. Justru Allah itu suka kalau kita minta kepadanya. Jangan sok-sokan kita nggak mau minta ya. Allah suka kalau kita minta kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya, Pak Yanu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan terapi secara medis. Nah sekarang kalau saya mau terapi dibantu seorang ustaz, tapi ustaz tersebut menyampaikan sesuai program begini, sesuai hadisnya begini. Nah tapi kalau kita berdoa orangnya sebaiknya tidak sama pada orang ya. Nah itu kira-kira gimana ustaz batas-batasannya? Ini kembali lagi kepada batasan seorang dia melakukan pengobatan. Maka yang pertama bahwasanya seorang diperintahkan untuk berobat ketika sakit. Tadawau, kata Nabi, berobatlah kalian. Namun mengambil pengobatan yang dibolehkan oleh syariat itu jika terpenuhi dua syarat. Satu, pengobatan tersebut dibolehkan oleh syariat. Yang kedua, terbukti secara empiris bisa mengobati. Kalau dua syarat ini nggak terpenuhi, maka nggak boleh. Maka kalau orang dia, oleh karena itu, kenapa memakai jimat itu terlarang? Padahal, kenapa memakai jimat? Tujuan saya baik, ini kan hanya wasilah, sarana. Tapi jimat ini nggak terpenuhi dua syarat ini. Dia tidak dibolehkan oleh syariat. Yang kedua, tidak terbukti secara empiris. Ini tidak terbukti secara ilmiah. Ya kan, ini ada kaitannya antara jimat dengan apa yang dia, misalkan seorang gantungkan apa, kemudian nggak kemasukan maling apa, terbukti nggak secara ilmiah demikian. Maka saya katakan kalau dia tidak terpenuhi dua syarat ini terjatuh dalam syirkun asghar, syirik kecil. Maka sering saya sampaikan dulu ada dukun kecil di Jombang namanya Ponari, itu masukkan batu ke dalam air kemudian diminum. Boleh nggak pengobatan seperti ini? Kalau batu itu mengandung zat yang terbukti secara ilmiah, kemudian bisa mengobati penyakit tertentu, silahkan. Tapi kalau tidak, ya biasanya ada keyakinan tertentu terkait hal ini, itulah yang terlarang. Meskipun dia meyakini Allah yang bisa menyembuhkan, tapi Allah tidak menjadikan batu ini sebagai sebab untuk kesembuhan. Nah ini yang nggak boleh. Beda dengan obat tuh. Apa bedanya berobat dengan ke dokter? Ya beda. Itu memang terbukti ya. Maka ketika Pak Yanu berobat misalkan dengan metode Ustadz ini, saya nggak tahu seperti apa bentuk pengobatannya. Kalau dia herbalis, ahli, ya nggak apa-apa. Atau dia bacakan Al-Quran meruqyah, nggak apa-apa. Al-Quran itu sifaun lima fis sudur wa rahmatun lil mu'minin. Dia obat bagi penyakit dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Tapi kalau nggak tahu saya bentuk pengobatannya seperti apa ini, maka dilihat dulu. Nah, kalau dibacakan Al-Quran di ruqyah, kita bisa meruqyah diri kita sendiri, istri kita juga bisa meruqyah. Atau kalau dia ahli dalam masalah herbal, dia pengobatan, silahkan. Tapi kalau nggak ini nggak itu ya, kemudian pakai yang lain, nah ini yang saya nggak tahu. Ya, itu yang perlu dicek lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, mungkin. Ya baik jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Kita kaji, semoga bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, jika kurang jelas silahkan ditanyakan ke ustadz yang lain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.